Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penyusunan sebuah aplikasi yang berbasis pada Godular yang bernama Healthis. Aplikasi ini dirancang sebagai platform informasi dan layanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat. Di dalamnya terdapat berbagai fitur, mulai dari edukasi kesehatan, screening, konsultasi kesehatan secara online dengan dokter-dokter yang sudah tersertifikasi dan profesional, hingga cek kesehatan mandiri. Berikut adalah tampilan dari aplikasi ketika pertama kali dibuka. Dan ini adalah tampilan blok dari layar akun yang berisi username dan juga password. Kemudian yang selanjutnya yaitu tampilan untuk layar menu. Di sini saya menyediakan fitur 6 menu yang berisi tentang edukasi kesehatan, screening, konsultasi secara online, kemudian rating penilaian tentang aplikasi, dan juga formulir evaluasi. Dan ini adalah tampilan berbagai blok dari layar menu utama. Selanjutnya, masuk pada menu yang pertama, yaitu edukasi kesehatan. Pada menu edukasi ini terdapat 3 submenu, yaitu bagaimana tips untuk hidup tetap sehat, kemudian bagaimana cara mencegah penyakit, kemudian video animasi edukasi kesehatan. Dan ini tampilan blok dari layar edukasi. Selanjutnya, masuk pada bagian submenu tentang bagaimana tips agar gaya hidup tetap sehat. Pada layar ini menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah yang praktis untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari agar gaya hidup tetap sehat. Selanjutnya, masuk pada bagian submenu cara mencegah penyakit, yang dimana layar ini berisi tentang strategi pencegahan penyakit dengan tindakan promotif, preventif, dan deteksi dini. Selanjutnya, masuk pada bagian submenu yang terakhir, yaitu video animasi edukasi kesehatan. Video ini sumbernya dari YouTube. Tujuan saya memilih video animasi ini adalah supaya pesan-pesan dalam edukasi ini mudah dipahami oleh pengguna aplikasi. Berikut adalah tampilan blok dari layar video animasi edukasi kesehatan. Selanjutnya, masuk pada bagian menu yang kedua, yaitu screening kesehatan, di mana pada menu ini juga terdapat 3 submenu, yaitu pengertian dari screening, kemudian apa saja jenis-jenis screening, dan bagaimana cara melakukan screening. Dan ini adalah tampilan dari blok pada layar screening. Selanjutnya, masuk pada bagian submenu yang pertama, yaitu definisi screening. Layar ini menjelaskan tentang screening kesehatan secara ringkas dan singkat supaya mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya, masuk pada bagian submenu yang kedua, yaitu apa saja jenis-jenis screening kesehatan, yang menjelaskan tentang macam-macam screening dan alat-alat yang digunakan. Selanjutnya, masuk pada bagian submenu yang ketiga, yaitu bagaimana cara melakukan screening kesehatan, yang menjelaskan tentang cara melakukan screening berdasarkan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. Selanjutnya, masuk pada bagian menu konsultasi online. Di sini saya mentautkan aplikasi Healthis ini ke situs resmi Halodoc, sehingga pengguna dapat memperoleh jawaban yang lengkap dan akurat dari dokter-dokter yang profesional dan bersertifikasi ketika konsultasi secara online. Selanjutnya, masuk pada bagian submenu yang pertama, yaitu konsultasi online. Di sini saya menyediakan fitur konsultasi kesehatan secara umum, kemudian spesialis paru-paru dan jantung, juga konsultasi seputar gizi. Dan ini adalah tampilan blog dari
submenu konsultasi online. Selanjutnya, masuk pada layar konsultasi online dengan dokter umum, dan tampilan dari web layar ini akan terlihat di device pengguna. Dan ini adalah tampilan box dari layar konsultasi dengan dokter umum. Pada submenu yang kedua dan ketiga, untuk tampilan layarnya kurang lebih sama dengan submenu yang pertama. Yang membedakan hanyalah pada bagian blognya saja. Selanjutnya, masuk pada fitur menu yang keempat, yaitu rating, di mana pengguna dapat memberikan penilaian untuk aplikasi ini dengan cara menekan ikon tombol bintang-bintang yang ada pada bagian bawah ikon tangan tersebut. Seperti ini tampilan blog pada layar rating. Jika pengguna memberikan penilaian lebih dari 3, itu artinya pengguna sangat puas dengan aplikasi ini. Dan jika memberikan penilaian kurang dari 3, itu artinya pengguna kurang puas dalam mengakses aplikasi ini. Selanjutnya, kita masuk pada bagian menu yang kelima, yaitu tentang aplikasi ini, di mana pada layar ini menjelaskan tentang tujuan dari pembuatan aplikasi ini dan juga berisi tentang identitas dari pembuat aplikasi. Selanjutnya, kita masuk pada bagian menu yang terakhir, yaitu formulir evaluasi, di mana pada formulir evaluasi ini pengguna aplikasi dapat memberikan kritik dan juga saran untuk perbaikan yang lebih lanjut. Nah, untuk penjelasan fitur yang ada pada aplikasi ini sudah selesai. Sekarang, mari kita coba operasikan aplikasi ini. Kita masukkan username dan password sesuai dengan blogs yang sudah kita masukkan tadi. Baik, ini sudah masuk pada bagian menu utama. Sekarang kita coba operasikan satu persatu menu yang ada pada aplikasi ini. Nah, untuk video edukasinya ini bisa kita putar satu persatu dengan cara menekan tombol pause-nya ini.
tampilan pada layar konsultasi online dengan dokter umum, dokter spesialis jantung dan paru-paru, juga dengan ahli gizi, kurang lebih tampilannya sama seperti ini. Hanya saja untuk konsultasi online ini sebetulnya kurang lengkap karena adanya suatu keterbatasan dari pembuat aplikasi ini. Nah, untuk kelebihan dari aplikasi ini itu terletak pada fitur ini, di mana pengguna aplikasi ini bisa mengukur IMT badan supaya pengguna mengetahui apakah beresiko obesitas atau tidak. Nah, selain itu pengguna juga dapat mengecek resiko penyakit jantung dan juga resiko penyakit gula atau lebih dikenal dengan diabetes mellitus. Nah, untuk fitur ratingnya juga sudah berfungsi dengan baik, tingkat kepuasan sudah berjalan sesuai dengan Blogs. Nah, untuk tampilan formulir evaluasinya ini juga sudah sesuai. Nah, secara keseluruhan fitur pada aplikasi ini juga sudah berjalan dengan baik semua. Semoga penjelasan saya bisa dipahami dengan baik dan saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.